Untuk Sumatera Utara ya baru aku. Oh ya baru abang. Ya nanem aja gitu. Iya, ini yang menarik nih bang. Abang nih dapat penghargaan yang luar biasa ini. Yang kita dengarkan abang diundang nih 2019 kalau nggak salah Iya. ya bang. Diundang ke Istana Presiden. Iya. Ke Istana Presiden untuk menghadiri upacara nasional memperingati 17 Agustus nih bang Iya. di tahun 2019 bang. Iya. Itu gimana bang? Pengalaman paling luar biasa pasti. Iya, kalau bagi orang-orang kayak aku yang biasanya di lumpur di dalam hutan dapat undangan dari presiden apalagi khusus kan. Ya kan kayak apa ya? Ya kayak mimpi. Iya kayak mimpi bang ya. Nah, makanya waktu undangan itu nyampe aku tetap masih ya betul nggak ini gitu, betul nggak ini, ternyata ini betul gitu. Terakhir ada konfirmasi dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup bahwa itu betul karena aku juara terbaik 1 Wana Lestari 2019 untuk kategori kader konservasi alam. Kader konservasi Iya. alam. Jadi di Wana Lestari itu ada 7 kategori. Tapi yang paling bergengsi itu adalah kader konservasi. Konservasi. Karena dia perseorangan. Oh gitu. Kayak Yang siapa? lain berarti tim bang. Tim, Grup. yang lain tim. Oh, gitu. Grup, kelompok. Kelompok. Ah. Hanya konservasi itu yang kelas abang ini yang sendiri. Iya. Dan abang mendapati itu ya. Iya. Undangan langsung dari Istana Presiden ya. Dan juara terbaik 1 kader konservasi alam untuk Sumatera Utara ya baru aku. Oh ya baru abang. Baru abang tuh ya. Iya, dan aku- Sejarah ya. Iya, sejarah. Dan itu tunggal Solo ya, Solo Iya. ya. Dan 2019 kebetulan dari Pulau Sumatera yang juara terbaik 1 untuk nasional cuma aku. Itu untuk konservasi apa bang? Konservasi alam itu kan Apapun itu. apapun itu cuma Tembakau. iya mau mangrove. konservasi hutan segala macam harimau atau apa. Tapi ya alhamdulillahnya untuk 2019 mangrove. Oh gitu. Jadi kawan-kawan pegiat mangrove di seluruh Indonesia pun bangga gitu. Karena selama ini kan juaranya itu kan yang aktif di hutan gunung ya. Nah, gitu. Jadi begitu tahu kawan kita Sumatera Utara si Widi juara konservasi satu-satunya dari mangrove lagi kan. Nah, gitu sebuah kebanggaan gitu. Makanya semua kawan-kawan ngucapi selamat semua. Makanya itu ku hadiahkan untuk kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia gitu. Karena kami belum pernah juara. Kawan-kawan yang peduli lingkungan. Untuk Iya. seluruh Iya. kawan-kawan dari Sabang sampai Iya. Merauke yang peduli Iya. lingkungan bang. Luar biasa bang. Ya, kayak aku bilang tadi ketika aku mau berangkat ke Jakarta, orang pertama yang aku kasih tahu itu Pak Martwani Sormin. Oh, Bapak Kapolda Sumatera Iya. Utara. Waktu itu beliau Asop Iya. Kapolri. Nah, Jenderal, saya dapat undangan gini-gini, berangkat Adinda, itulah rezekimu, bilang gitu. Berangkatlah, buatlah bangga Sumatera Utara. Dan ketika mau berangkat, ya alhamdulillah, aku disupport sama Wakil Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara juga. Haji Musa Rajeksa kan, Bang Ijek kan, Wip selamat Adinda gini, ya udah bawa nama Sumatera Utara, sehat-sehat kau, gitu kata beliau. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah ya bang untuk berangkat ya bang. berangkat. Luar biasa. Dan Itu pasti kenangan paling indah ya bang. ya Seumur menanam mangrove bang. ya habis itu 2 hari menjelang berangkat dipanggil sama ketua KNPI Sumatera Utara kan, Bang El Adriansah, diundangnya saya ke rumahnya. Oh iya. Sarapan pagi di rumahnya. Sarapan pagi itu saya baru tahu kalau lontong itu bisa pakai dendeng kan gitu. Dendeng Biasanya kita di gazebo-nya itu kan. Lontong pakai Nah. telur aja bang ya. Ini pakai dendeng. Pakai gitu. dendeng. Ngobrol-ngobrol dia bilang selamat bang gini. Ya makasih ketua saya bilang. Langsung beliau bilang ya aku bangga ada anak muda Sumatera Utara yang berkiprah tingkat nasional karena lomba-lomba seperti ini kan bukan sembarangan Iya, kan. iya. Apalagi penilaiannya independen gitu. Jadi ketua bilang berangkat bang gitu. Ya, alhamdulillah aku berangkat. Restu dari Pak Wagub, Pak Musa Rajeksa, habis itu
dari ketua L, ya Berangkat ya, Bang. berangkat. Bang, jadi Bang, selama Abang menanam mangrove ini Bang, apakah ini dari Abang sendiri atau memang ada yang lain yang membantu gitu, yang sifatnya tidak terikat gitu Bang? Dalam hal apa nih? Dalam misalnya ini pendanaan. Jadi begini, dari 99 sampai hari ini aku bergerak mandiri, artinya ya bergerak dengan apa yang ku punya, tapi support secara perseorangan banyak. Oh gitu. Nah, contoh apa kayak aku misalnya mau nanam di Sibolga, aku kasih tahu ke Pak Wagub, beliau bantu. Atau misalnya aku mau nanam kemana gitu, bantu. Ya untuk pendanaan sampai hari ini aku tidak pernah merasa kesulitan, karena mungkin apa yang kita tanam itu ya itu yang kita tuai kan gitu. Jadi orang-orang baik itu banyak yang bantu, mulai Komjen Agus Andrianto, habis itu sekarang beliau ketua PP Medan ya, Rahmadiansa ya, aku manggil KD ya, ketua Dian gitu. Habis itu Bang Ijek, siapa lagi, Pak Martuani, Pak Dayan Kapolres Belawan, Pak Iwan Kapolres Batubara, Profesor Isa Indrawan, Rektor Universitas Pancabudi, ada Bu Hani Hadiati, staf khusus Menteri Lingkungan Hidup, ada Bang Arya Sinulinga, Jubir Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Oh Jubir? Iya, Jubir Pak Erick Thohir. Ya semua rata-rata bantu gitu. Semua support ya Bang? Semua support. Bang, selain mangrove Bang, apalagi yang Abang budidayakan, yang Abang tanam? Selain mangrove, ini agak-agak unik ya. Agak unik. Karena selain mangrove, aku mendampingi satu kelompok tani, namanya kelompok tani Rencong. Kelompok tani Rencong ini di Desa Blangmane, Cotgire, Aceh Utara. Oh di Aceh? Lok Sukon ya, Lok Sukon. Idi Raya, orang bilang gitu. Jadi Panton tuh lewat lagi. Itu ada hampir 500 kepala keluarga. Namun mereka adalah kebanyakan korban konflik. Korban konflik. Masa konflik lah itu ya? Ya. Jadi ada yang tidak punya suami, tidak punya istri. Iya. Ada juga ya mereka balik lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi, bentuk kelompok. Iya. Nah, mereka mengajukan perhutanan sosial waktu itu. Kesulitan, kenal. Iya. Gitu. Saya bantu. Terakhir keluar legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kelompok Tani Rencong Aceh Utara ini. Iya. Hak legalitasnya itu 1880. Dan itu langsung saya yang ngambil ke Kementerian LHK 15 Januari 2017 gitu. Ya, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang menguasai 1880 ha. Yang di dalam 1880 ha itu ada tapir, ada gajah, ada madu. Itu yang dikelola sama madu liar. masyarakat. Iya. Karena satu tahun itu mereka panennya sekitar 7 ton. Karena kan jual itu kan pakai kilo katanya gitu. Dan di dalam itu ada potensi alam yang hebat, namanya jernang. Kalau pernah dengar nama jernang. Nah, jernang itu kan harganya ikut dolar. Nah, alhamdulillah kawan-kawan mengelola hutan itu mereka makmur gitu. Dan mereka punya kopi. Kopi itu kopi jagung. Nah, kopi khas kopi jagung. Ya dengan mengelola itu ya menghidupi ekonomi masyarakat kan. Akhirnya masyarakat bisa menikmati itu ya. Sekarang mereka sudah mulai bikin sapu lidi pakai alat pres, habis itu sapu ijuk.
sapu rumah cuma udah pakai alat press. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi bukan di mangrove aja. Oh itu awal, itu juga dari awal abang Iya, dari awal. transfer ilmu lah kepada masyarakat ya bang. Ya, transfer ilmu itu begini, apa? Bagaimana memulai itu tanpa harus pakai modal dari A, B, C dan D. Jadi ketika memulai kelompok tani rencong itu modal kita dari potensi kita. Karena di dalam hutan Cot Gire itu kan 1880 ha yang kawan-kawanku kelompok tani rencong kuasai, di dalamnya itu ada potensi. Potensi banyak. Salah satunya apa? Kami punya wisata religi. Wisata religi. Kami punya wisata sejarah. Karena di dalam hutan itu ada makam pahlawan nasional. Ada makam pahlawan kemerdekaan. Namanya Cutnyak Mutia. Oh di situ? Iya. Di lahan itu? Iya. Cutnyak Mutia itu di Iya. lahan itu yang di 1880 ha. Oh. Di dalam itu ada makam pahlawan Akses kemerdekaan. sejarah berarti di dalam. Iya. Yang orang bilang, kalau sini bilang apa? Kuali ya, kuali Iya, Telungkup. Iya, iya. Waktu Cut Mutia ditembak sama Belanda, kan dia sembunyi, yang Iya, katanya dipegang itu tahu Iya, iya. kualinya lebih Iya, besar, dan sampai sekarang itu masih ada. Oh, jadi Iya. itu. Iya. Bang, Dan masyarakat gajah Kuala. putih yang ngawal itu dan apa katanya sejenis kayak beruang madu tapi warna putih Iya. yang ngawal kalau dilihat dengan kasat mata itu orang-orang situ bilang ada. Jadi makanya dari orang-orang berziarah ke situ kan pakai guide, Iya benar. kan guide ini dihargai. Iya betul. Dihargai. Disitulah kawan-kawan kumpul. Iya betul. Itu kumpul 800.000. Modal awal tuh 800.000. 400.000 bang. Nah, mereka beli sealer dulu. Sealer itu listrik itu kan. Wah, masukin kopi, saya jual. Sekarang mereka udah maju. Udah dilepas bang ya sekarang. Udah. Udah main sendiri ya. Mereka main sendiri tapi statusku tetap di situ tetap sebagai pendamping dan aku pendamping itu pakai SK. Iya. SK dari kepala desa. Dan aku tetap dewan pembina di kelompok itu. Karena kelompok tani rencong itu kenapa dibilang kelompok tani rencong? Nama rencong itu aku yang ngasih. Ya. Dan logo kelompok tani rencong itu daun jernang. Daun jernang. Kenapa daun jernang? Karena aku yang ngasih logo. Karena aku bilang jernang ini emas. Memaknai jernang itu tadi. Iya. Karena jernang ini kan sama kayak timah. Dia pakai dolar deh harganya. Oh. Jadi gitu. Ya alhamdulillah kawan-kawan sekarang udah sejahtera. Alhamdulillah bang. Ya alhamdulillah. Bisa ngebangun ekonomi Iya. masyarakat gitu bang ya. Iya. Itu kepuasan batin yang luar biasa tuh bang. Bang kita balik lagi nih bang. Di Danau Siombak ini kan abang yang kelola ya. Kalau yang kelola Ada orang yang kelola. Tapi ada. abang yang memulai untuk sharing lah bersama ya. Iya. Membangun bagaimana Danau Siombak ini bisa menjadi wisata mangrove. Iya. Karena dulu kan ada beberapa juga yang kelola Danau Siombak, tapi kan kelola wisata kulinernya, Kuliner. wisata kulinernya kan gitu. Hmm. Tapi aku coba ketika aku kenal Bang Anto, aku coba tawarkan Danau Siombak ini harus ada ikon yang lain. Kalau Danau Siombak dikenal dengan restoran kulinernya atau kulinernya, coba kita rubah. Iya. Apa itu? Kita coba dengan karena ada hutan mangrove-nya, ya kita coba bikin dengan ekowisata mangrove. Iya. Ya seperti yang dilihat inilah kan, dengan lahan yang seperti ini kita bisa bikin dan terakhir kan jadi tempat yang asik gitu. Iya ya. Kayak kita Sampai gini. tadi barusan kita saksikan sama-sama ada kegiatan bang ya. Iya. Menyambut 17-an Iya. yang abang sebagai pelaksana bang ya. Iya. Dihadiri juga sama Bapak Kapolda Martuan Sormin, hadir juga tadi juga. Bang, di Danau Siombak ini selain hutan mangrove kita dengar abang juga bangun rumah baca bang. Boleh diceritain bang? Iya, karena aktivitas itu dari 2017 itu apa di Danau Siombak, aktivitas di sini itu, namun setiap siang ke sore itu banyak anak-anak sekitar Danau Siombak itu yang mandi di danau,
kegiatan hanya mandi. Habis bantu orang tuanya, Iya. di rumah masing-masing mereka mandi. Iya. Jadi situ aku terpikir, gimana sebelum mandi mereka punya kegiatan lain. Iya. Itulah aku bikin rumah baca. Rumah baca ini adalah wadah untuk mereka mengenal Iya. daerah lain, wadah untuk mereka mengenal pahlawan-pahlawannya. Lewat apa? Lewat membaca buku. Membaca buku. Nah, makanya di rumah baca itu banyak buku-buku tentang suri tauladan, banyak buku-buku seri pahlawan nasional. Iya. Nah itu, jadi kalau kamu mau mencintai tanah airmu, kamu harus cintai dulu para pejuang-pejuang bangsamu. Nah, kamu harus cintai dulu siapa sosok-sosok yang sangat mencintai republik ini. Ya, itu juga tentang budi pekerti. Sekarang anak-anak harus kita kenalkan dengan budi pekerti, agar mereka ketika lewat di depan orang lebih tua tidak mereka tegak kepala, tapi menunduk menunjukkan rasa hormat. Kita krisis budi pekerti. Krisis budi pekerti ya bang. Iya. Tapi kan anak-anak sekarang, walaupun mereka anak orang berada, tidak anak orang berada, sekarang sudah bagus budi pekerti, luar biasa. Jadi ya banyak sebetulnya peran dari kawan-kawan yang lain, terutama kawan-kawan media, blogger segala macam, youtuber untuk memberikan edukasi tayangan-tayangan mereka bahwa begini loh sosok-sosok pejuang, sosok-sosok pegiat lingkungan, sosok-sosok yang unik tapi hidupnya memang untuk rakyat, hidupnya untuk masyarakat. Sejak kapan tuh bang abang bangun itu sejak kapan tuh, tahun berapa abang bangun rumah baca ini? Rumah baca merah putih ya bang? Iya. Aku bangun itu kalau nggak salah 12 Januari 2019. 2019. Sudah setahun lebih. Iya, tahun ini. Dan itu udah dinikmatin sama masyarakat ya? Iya, Sama hampir tiap anak-anak nelayan Iya. ya? hampir tiap hari mereka datang kan 20 30. Ada kelas khusus nggak bang? Kelas Di rumah baca itu? Kelas khusus itu biasanya ada jika ada mahasiswa yang PKL. Iya. Misalnya mahasiswa Fakultas Bahasa Inggris. Iya. Mereka kan butuh kayak apa ya? Kuliah kerja lapangan gitu ya. Nah, nanti mereka ngajar di rumah baca itu bahasa Inggris 2 bulan nanti. Dan di rumah baca itu tidak ada bayaran apa. Berarti banyak mahasiswa yang pengabdian masyarakatnya ke rumah baca merah putih bang? Iya. Udah banyak ya? Banyak. Malah dari kawan-kawan HMI bikin LK-nya di situ. Oh iya. Mereka meninggalkan buku lah paling tidak ya? Iya. Membantu ya? Iya. Rumah baca. Jadi, untuk ini. Di situ di rumah baca itu kita tidak ada profit apapun. Ya, yang belajar mangrove sama aku pun yang belajar lingkungan tidak ada bayaran. Iya ya. Tapi mungkin karena teman-teman adik-adik segan, mereka selalu bayar itu pakai buku. Pakai buku ya bang. Bang ini unik nih bang. Tadi kita lihat juga nih ada barber Pangkas ya bang. Iya. Pangkas itu gimana bang? Itu binaan dari abang juga, kawan-kawan kita? Iya. Jadi aku kenal itu Ivan ya. Aku kenal si Black gitu kan. Ini adalah sosok-sosok unik begitu. Setiap orang punya masa lalu. Tapi bagaimana cara kita belajar dari masa lalu? Iya. Itu yang paling penting. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna kecuali Sang Pencipta. Jadi ketika mereka kenal aku, mereka bilang, "Bang, bimbinglah kami untuk bermanfaat bagi orang banyak. Kami hanya punya keahlian pangkas rambut." Ya udah, bilang ayo kalau mau ikut gitu. Ikut. Aku nanam mangrove, nanti mereka pangkas rambut. Kalau aku nanam di mana gitu, misalnya di Somba, mereka ikut. Cuma mereka bukan ikut nanam, ikut mangkas rambut anak-anak nelayan, gitu. Iya. Jadi selepas mereka nggak ada, selepas abang nggak ada kegiatan menanam, mereka bebas di luar mangkas gitu ya. Tapi setelah 3 tahun ikut, aku berpikir dari mana sih kalian ini punya alat? Iya. Ternyata mereka baru ngomong selama ini alat itu mereka pinjam sama kawannya. Jadi di situ kayak malu.
malu. Terakhir aku punya kawan kan, aku gue bilang bikinlah proposal Iya. ke Pelindo Iya. biar kawan-kawan pemangkas itu punya alat. Ya kita ajukan ke Pelindo, alhamdulillah tembus. Oh, dibantu ya bang. Bantu kan tadi. Abang sebagai pelopor tuh Bang. Iya, gitu. Membantu ya, Iya, membantu jadi kawan-kawan. kita kasih untuk mereka. Ya akhirnya mereka bisa berkarya seperti itu. Ya. Iya, jadi pun mereka tidak ada kegiatan sama aku, Iya. mereka kerja pun bisa dipanggil. Mangkas rambut anakku. Nah, gitu. Ya kita kasih tuh lengkap, komplit. Alat pangkas tuh komplit, Komplit tuh ya. dari clipper, clip, dari detailer segala macam itu, gunting pangkas, gunting sasa, sisir segala macam kita kasih lengkap. Lengkap ya. Tinggal mereka Iya. pakai aja ya. Luar biasa ya bang. Iya, ya. Karena kalau nunggu kaya, kapan aku kaya? Kalau aku rasa setelah kaya baru aku berbuat, aku nggak tahu kapan aku kaya. Tapi selama badanku masih sehat, ya aku akan berusaha berjuang untuk kalian. Luar biasa. Bang terakhir bang, boleh pesan nih bang, pesan kepada pemuda yang lagi nonton, pesan dari abang kepada pemuda, pesan dari abang secara umum kepada pemuda, juga pemuda dan lingkungan lah bang. Pesanku untuk anak-anak muda paling utama adalah cintai dan hormati kedua orang tuamu. Satu-satunya cinta di muka bumi ini yang tidak mendua dan tidak abu-abu adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan cintai lingkungan. Jika kalian cinta lingkungan, insya Allah alam akan menjaga kita semua. Amin. Amin. Oke bang, thank you bang. Ya, sama-sama. Alhamdulillah selesai tadi talkshow kita bareng Bang Wigi Nugraha, penggiat mangrove yang sangat inspiratif, yang pernah diundang juga sama Bapak Presiden untuk hadir dalam rangka memperingati hari 17 Agustus di tahun 2009. Kalau gitu, makasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Sukses selalu Bang. Sukses ya, sama-sama. Salam mangrove Bang.